Pengertian keterbacaan. Keterbacaan merupakan alih bahasa dari readability yang merupakan turunan dari readable, artinya dapat dibaca atau terbaca. Keterbacaan berkaitan dengan kemudahan suatu teks untuk dibaca. Suatu teks dikatakan berketerbacaan tinggi apabila mudah dipahami. Sebaliknya, teks dikatakan berketerbacaan rendah apabila sulit dipahami. Keterbacaan adalah hal atau ihwal terbaca tidaknya suatu bahan bacaan tertentu oleh pembacanya. Keterbacaan mempersoalkan tingkat kesulitan atau tingkat kemudahan suatu bahan bacaan tertentu bagi peringkat pembaca tertentu. Keterbacaan merupakan ukuran tentang sesuai tidaknya suatu bacaan bagi pembaca tertentu dilihat dari segi tingkat kesulitan atau kemudahan wacananya. Menurut Harja Sujana dan Yeti Mulyati mengemukakan bahwa keterbacaan merupakan istilah dalam bidang pengajaran membaca yang memperhatikan tingkat kesulitan materi yang sepantasnya dibaca seseorang. Keterbacaan ini mempersoalkan tingkat kesulitan atau tingkat kemudahan suatu bahan bacaan tertentu bagi peringkat pembaca tertentu. Menurut Clare, menyatakan keterbacaan suatu teks mengacu pada 3 hal: topografi, minat terhadap nilai yang terkandung dalam tulisan, dan gaya tulisan. Hal tersebut sedikit berbeda dengan pendapat Sakri yang menyatakan keterbacaan adalah menyangkut kecerdasan dan kejelahan. Ketedahan adalah sisi keterbacaan yang dilihat berdasarkan unsur-unsur kebahasaan seperti diksi, bangun kalimat, atau susunan paragraf. Adapun kejelahan merupakan sisi keterbacaan yang ditentukan berdasarkan tata huruf seperti besar huruf, kerapatan baris, dan unsur tata rupa lainnya. Dari 2 pendapat di atas, pendapat Clare lebih lengkap karena Sakri tidak memasukkan minat pembaca sebagai salah satu faktor penentu tingkat keterbacaan. Pentingnya keterbacaan. Sebuah bacaan yang memiliki tingkat keterbacaan tinggi akan mempengaruhi pembacanya. Menurut Clare, bacaan yang tingkat keterbacaannya tinggi dapat meningkatkan minat pelajar, menambah kecepatan dan efisiensi membaca. Selain itu, juga dapat memelihara kebiasaan membaca para pembacanya, karena mereka merasa dapat memahami wacananya dengan mudah. Oleh sebab itu, mengetahui tingkat keterbacaan wacana, khususnya buku teks pelajaran bahasa Indonesia, memang diperlukan karena banyak manfaat yang didapat dari informasi tingkat keterbacaan buku tersebut. Faktor yang mempengaruhi tingkat keterbacaan. Aupuis dan Askov mengedepankan 4 faktor tingkat keterbacaan sebuah wacana, yaitu 1. Faktor kebahasaan dalam teks, 2. Latar belakang pengetahuan, 3. Minat pembaca, dan 4. Motivasi pembaca. Dalam hubungannya dengan faktor kebahasaan, seperti yang diungkap oleh Askov tersebut, Nuttall merincikan menjadi 2 faktor, yaitu 1. Kekomplekan ide dan bahasa yang terdapat dalam wacana, 2. Jenis kata yang digunakan dalam wacana tersebut. Pengertian teknik uji rumpang. Teknik uji rumpang yang diperkenalkan oleh Wilson L. Tyler pada tahun 1953 adalah sejenis tes dalam bentuk wacana dengan sejumlah kata yang dikosongkan atau dirumpangkan, dan pengisi tes diminta mengisi kata-kata yang sesuai di tempat yang dikosongkan itu. Sedangkan menurut Hitleman dalam Haryadi, teknik uji rumpang ialah sebuah teknik penghilangan kata-kata sistematis dari wacana, dan pembaca diharapkan dapat mengisi kata-kata yang hilang tersebut dengan kata-kata yang sesuai. Manfaat teknik uji rumpang. Heilman, Hitleman, dan Bartmut menyatakan bahwa teknik uji rumpang tidak sekadar bermanfaat untuk mengukur tingkat keterbacaan wacana, melainkan juga mengukur tingkat keterpahaman pembacanya. Melalui teknik ini, kita akan mengetahui perkembangan konsep, pemahaman, dan pengetahuan linguistik siswa. Jadi, manfaat dari teknik uji rumpang adalah untuk mengetahui tingkat keterbacaan sebuah wacana dan tingkat baca siswa. Penyusunan teknik uji rumpang. Menurut Taylor dan Cech, menganjurkan kepada siapapun yang akan menyusun instrumen teknik uji rumpang agar mengikuti langkah-langkah berikut ini. Yang pertama, memilih wacana yang tingkat keterbacaannya selaras dengan daya baca siswa yang akan diuji, dengan panjang wacana kurang lebih 250-300 kata.
Yang kedua, melesapkan setiap kata N jika mengikuti pola yang sistematis atau kata tertentu sesuai target ujian. Yang ketiga, mengganti kata yang dilesapkan itu dengan garis mendatar sepanjang kata yang dilesapkan. Harap diingat, pelesapan kata harus dimulai pada kalimat kedua, karena kalimat pertama perlu dibiarkan utuh guna mengikat makna. Seandainya kita sudah menyelesaikan ketiga langkah pokok di atas, pekerjaan selanjutnya adalah melengkapi instrumen tersebut sehingga layak dipakai untuk mengumpulkan data. Kelengkapan yang dimaksud adalah memberi nomor secara berurutan kepada setiap garis yang berfungsi sebagai pengganti kata yang dilesapkan itu. Terus, menyediakan ruang untuk identitas testi, membaca ulang instrumen yang sudah disusun dan merevisi, menetapkan alokasi waktu dan menuangkan dalam lembar instrumen teknik uji rumpang atau dapat pula hanya diinformasikan pada siswa di saat pelaksanaan. Membuat petunjuk pengerjaan instrumen yang diharapkan dapat membimbing testi selama proses pengisian wacana rumpang itu. Membuat kunci jawaban boleh berupa kata lepas atau wacana utuh dari teknik uji rumpang. Fungsi teknik isian rumpang. Berbicara tentang prosedur isian rumpang, terdapat dua fungsi utama yang diemban oleh prosedur ini. Sebagai alat untuk mengukur tingkat keterbacaan wacana, suatu wacana dapat ditentukan tingkat kesukaran serta dapat diketahui kelayakan pemakaian oleh siswa tertentu setelah melalui pengujian prosedur isian ini. Sebagai alat pengajaran membaca, dalam fungsinya sebagai alat ajar, penggunaan teknik isian rumpang dapat digunakan untuk melatih kemampuan dan keterampilan membaca siswa. Dengan kata lain, kita dapat menyebutkan dua fungsi utama dari prosedur isian rumpang, yakni alat ukur dan sebagai alat ajar. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai kemampuan efektif membaca atau KEM. Dalam proses membaca sendiri, terdapat dua komponen utama yang bekerja secara dominan, yakni kerja mata untuk melihat lambang-lambang grafis dan kerja otak untuk memahami dan memaknai lambang grafis tadi menjadi sebuah informasi yang utuh dan lengkap. Nah, beberapa pakar pendidikan dan pengajaran baca menyampaikan istilah KEM dengan speed reading atau membaca cepat. Untuk definisi kemampuan efektif membaca atau KEM, yaitu perpaduan dari kemampuan motorik atau gerak mata, atau kemampuan visual dengan kognitif seseorang dalam membaca. Nah, definisi KEM tadi merupakan definisi dari Harja Sujana dan Mulyati pada 1987. Dengan kata lain, KEM merupakan perpaduan dari kata rata-rata, kecepatan membaca dengan ketepatan memahami isi bacaan. Berdasarkan ulasan di atas, pembaca efektif adalah orang yang memahami benar seberapa cepat ia membaca dan seberapa persen ia harus memahami isi bacaannya tersebut. Dengan kata lain, pembaca yang efektif adalah pembaca yang ideal dan ia adalah pembaca yang fleksibel. Untuk keefektifan seseorang dalam membaca ditentukan oleh beberapa faktor. Namun, setiap orang akan memiliki kemampuan efektif membaca dengan taraf yang berbeda-beda, tergantung pada kemampuannya menguasai faktor pokok yang menjadi penentu kemampuan pembaca. Di antaranya yaitu kemampuan kebahasaan, kemampuan visual, kemampuan membangkitkan skema dalam membaca, kemampuan bangun konsentrasi baca atau fokus ketika membaca. Kemudian ada kemampuan membangun prediksi dan memandu sebelum membaca atau menerka isi bacaan dan menentukan apa yang harus ia kuasai. Lanjut, kemampuan menguasai strategi dan metode membaca, kemampuan membaca secara fleksibel atau kemampuan menyesuaikan strategi membaca dengan kondisi baca. Dan yang terakhir adalah kemampuan membangun perilaku membaca yang baik atau menghindari kebiasaan-kebiasaan buruk selama membaca. Nah, kedelapan faktor inilah yang perlu dibina dan dikembangkan hingga kita mampu memiliki kemampuan membaca yang pada taraf yang optimal. Salah satu hal penting yang dapat kita gunakan untuk meningkatkan kemampuan membaca adalah dengan menentukan strategi baca. Mengapa strategi membaca ini sangat berpengaruh terhadap kemampuan membaca seseorang? Karena berbagai strategi baca diciptakan agar pembaca mampu membaca secara tepat dan menemukan informasi secara cermat dan tepat.
Semua strategi membaca pada prinsipnya merupakan panduan bagi seorang pembaca untuk fokus selama ia membaca. Selain itu, strategi membaca juga menyarankan bagi pembaca untuk memiliki tujuan baca yang jelas, hingga ia akan secara optimal mencapai tujuan baca tersebut.